ulang dulu ya. Saya melihat masih banyak yang pura-pura bahagia nih. Oke, apa kabar semuanya? Bahagia, Siap berkarya. Oke. Nah, kita ketemu lagi ya. Setiap bulan kita ketemu di monthly alignment untuk mengalign value-value yang ada dalam diri kita. Ini sebenarnya momen yang sangat penting. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, ketika kita ingin mengendarai sebuah kendaraan, apa yang pertama kali kita lakukan? Ada yang pernah bawa motor? Ada? Oh, ada ya. Apa yang pertama kali kita lakukan? Hidupkan dulu ya. Kalau nggak hidup bisa nggak? Nggak bisa. Setelah itu apa? Dipanesin dulu. Ini SOP banget ya. Yang kedua kita apain? Ya dipanaskan. Setelah panas? Digas dulu, pelan-pelan digas. Boleh nggak langsung kenceng gitu digas? Nggak bisa. Pasti kan nabrak kemana-mana ya. Nah itu urutan-urutan naik motor. Di dalam bekerja, di dalam sebuah perusahaan juga sama. Ketika kita ingin bekerja dengan lebih efektif, menghasilkan, produktif, kita juga harus ngikutin langkah-langkah seperti kita mau mengendarai sebuah motor atau mobil atau kendaraan, gitu ya. Jadi monthly alignment ini untuk kita ngecas ulang lagi apa sih pencapaian-pencapaian kita di bulan sebelumnya dan mau kemana kita nih bulan ini, atau kalau kita di akhir tahun sekarang mau kemana kita tahun depan. Itu sangat penting. Penting atau penting banget? Penting banget. Oke, karena saya nggak pingin ya seperti ini. Kita hari Senin di minggu pertama kita ikut monthly alignment, aduh berdirinya lama gitu ya, mendengarkan ceramah, aduh padahal kerjaan saya masih banyak. Enggak teman-teman, ini adalah momen yang sangat penting untuk kita bisa bergerak lebih cepat lagi. Setuju? Setuju. Oke, apa kabar hari ini? Bahagia, siap berkarya. Oke, energi kita itu sangat penting untuk menarik energi alam semesta. Kalau misalkan kita bilang bahagia, siap berkarya, alam semesta juga bakal ngerespon nih, oh ini kayaknya nggak bahagia deh. Apakah saya perlu memberikan kebahagiaan? Karena apa yang kita pantulkan, itu apa yang kita kirimkan itu akan dipantulkan oleh alam semesta. Setuju? Setuju. Nah, tadi Mr. Aji sudah, saya boleh cabut ini Mr.? Boleh. Oke, tadi Mr. Aji kan sudah banyak menyampaikan tentang achievement gitu ya, tentang apa sih yang sudah kita lakukan dan bagaimana kita itu mencapai target-target kita di bulan lalu, di bulan Oktober dan di bulan-bulan sebelumnya. Dan saya benar-benar mengapresiasi kalian karena pencapaian ini adalah pencapaian tertinggi ya Mr. Aji di tahun ini. Wow, ini sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita bisa seperti ini? Seperti sebuah mesin, itu ada gear-gearnya ya. Ketika semua gear ini bekerja, saling terkait, saling mendukung, maka kendaraan ini akan melaju dengan kencang. Sama seperti anemon, nggak bisa hanya satu divisi saja yang bekerja keras tanpa didukung oleh divisi yang lain. Nggak bisa hanya timnya Mr. Parto kejar omset, tapi nggak ada yang ngurus operasional, nggak ada yang ngurus tentang bagaimana integrasi dalam digital untuk kita bisa bekerja dengan lebih sinkron. Nggak bisa teman-teman, harus semuanya harus bekerja sama, bekerja dengan saling mendukung ya antar divisi. Nah, tadi Mr. Haji kan sudah menyampaikan detail gitu ya, kita harus begini secara operasional karena itu memang ahlinya Mr. Haji ya. Saya pun kadang-kadang agak-agak pusing kalau misalkan disuruh memikirkan sedetail beliau, tapi saya mau mengajak teman-teman begini. Kalau kita sudah tahu detailnya, kita juga harus tahu globalnya. Kita harus tahu apanya? Globalnya. Ketika kita sudah ada di satu titik, mengerjakan itu setiap hari, kita harus terbang dulu seperti helikopter. Kita harus ngelihat nih kendaraan kita ini posisinya di mana, mau kemana, orang-orang seperti apa yang dibutuhkan. Pernah kalian membayangkan atau pernah mengingat dulu saya pernah mengatakan perusahaan ini adalah kendaraan. Perusahaan ini adalah kendaraan untuk siapa? Untuk kita semua mencapai mimpi-mimpi kita. Setiap dari kita punya mimpi, betul?
Betul atau betul? Siapa yang di sini punya mimpi angkat dua tangan, katakan saya. Oke. Kalau tinggi-tinggi gitu mimpinya akan lebih cepat tercapai. Amin. Oke. Nah, kalau kita punya mimpi, kita itu seolah ingin mencapai ke arah satu tujuan, betul? Kalau kita jalan sendiri bisa nggak kita mencapai? Bisa, tapi lama ya. Yang pertama lama, yang kedua effortnya lebih besar. Misalkan kita mau ke mana ya? Ke Karangasem ya misalkan ya. Terus kita jalan, nyampe nggak? Kalau di Google Map itu berapa jam atau berapa hari? Tapi kalau kita naik motor bisa? Bisa. Nyampe nggak? Berapa lama? Ya, lebih cepat daripada jalan. Kalau kita naik mobil, bisa nggak? Bisa. Nyampe? Lebih sedikit atau lebih banyak orang yang bisa diajak? Iya. Kalau kita naik bus, bisa nggak? Bisa. Bisa nyampe? Mungkin lebih lambat, tapi lebih banyak orang yang bisa kita ajak bersama dan perjalanannya lebih menyenang. Oke. Kalau kita misalkan mau ke Jawa, bisa kita naik bis? Bisa. Bisa kita naik pesawat? Nah, itu analogi bagaimana kita mencapai mimpi kita melalui sebuah kendaraan. Kita bebas memilih kendaraannya apa saja. Bebas. Apa kita mau naik motor, mau naik mobil, mau naik kapal, mau naik pesawat, terserah. Tapi semua ada konsekuensinya. Ya, naik pesawat cepat atau cepat banget? Paling cepat, betul? Kalau paling cepat harganya mahal nggak? Mahal atau mahal banget? Apalagi di hari liburan. Ya, kalau kita misalkan mau naik kapal laut, bisa? Bisa, tapi lebih lambat dari pesawat. Ya, tapi harganya gimana? Iya, pokoknya semua ada konsekuensinya dan semua itu tidak ada yang lebih buruk dari yang manapun. Tapi teman-teman, kalau kita sudah memilih kendaraan kita, kita harus tahu seperti apa kendaraan kita. Nah, sekarang di Anemon, kalian ngerti nggak? Anemon itu ibaratnya seperti kendaraan apa? Kereta api, bis, pesawat, oke? Apapun yang ada di dalam benak kalian, oke, itu benar, ya. Nah, sekarang kita bayangkan, Anemon kalau dari dulu baru buka, jalan sendiri, jalan kaki, nyampe, naik motor, nyampe. Makin lama, makin banyak orang, makin banyak aturan, makin banyak penumpangnya, makin banyak awak kapalnya, makin banyak juga bahan bakar yang dibutuhkan. Anggap saja ya, anggap saja. Sekarang kita lagi naik kapal laut, ya, naik kapal feri yang besar. Banyak atau banyak banget penumpangnya? Awak kapalnya banyak? Bahan bakarnya banyak? Nah, kalau misalkan apa yang paling menentukan kapal ini bisa nyampe dengan selamat atau enggak? Mesinnya, betul. Di dalam kapal Anemon, siapa yang menjadi mesinnya? Kita itu siapa? Yang keras. Yang paling keras nanti cita-citanya cepat tercapai. Ya, kalau di dalam kapal laut siapa yang menjadi mesinnya? Iya, lagi sekali ulang. Ya, head office yaitu kita di sini. Anemon punya visi? Punya. Apa visinya? Terpercaya mencerdaskan generasi berkualitas. Itu visi besarnya. Tapi di head office kita punya visi nggak? Apa? Ya, kita menyediakan lembaga pendidikan terpercaya melalui sistem waralaba yang kuat dan inovatif. Nah, itu visi kita. Karena apa yang kita lakukan di sini akan menggerakkan semua outlet yang ada di luar sana, di seluruh Indonesia nanti. Ya? Oke, sekarang apa yang paling menentukan di dalam sebuah kapal? Nahkodanya. Ada lagi? Krunya, betul. Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan sudah untuk menjawab gini. Kalau misalkan bisnis itu adalah sebuah kapal, oke, kita sudah tahu ada mesinnya, ada awak kapalnya, kemudian ada bahan bakarnya. Ya, di dalam bisnis juga sama seperti itu. Bisnis untuk menggerakkan bisnis, kita butuh apa?
Butuh apa? Butuh apa? Modal boleh. Selain modal, butuh 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 orang. Butuh apa? Bisa nggak bisnis itu jalan tanpa orang? Oh bisa, Miss. Sekarang kan ada AI. Oh iya, bener nggak bisa tanpa orang? Bisnis akan jalan. Untuk menjalankan bisnis kita perlu orang. Orang ini akan melayani customer. Melayani siapa? Customer akan memberikan uang. Memberikan apa? Uang. Uang akan mengalir ke bisnis. Bisnisnya juga akan membesarkan orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang ada di dalamnya akan lebih baik lagi melayani customer. Customer akan lebih banyak lagi memberikan uang. Uang akan mengalir lebih banyak lagi ke bisnis. Begitu terus menerus sampai akhirnya dari sepeda motor sekarang sudah jadi kapal feri. Kasih tepuk tangan dong untuk kita. Nah, teman-teman, dari semua lingkaran itu, kira-kira yang paling penting itu apa? Sekarang udah kompak jawabnya. Orang ya. Nah, orang-orang ini, orang yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk mensukseskan bisnis dan sukses bareng sama bisnisnya? Orang-orang yang sama value-nya, apa lagi? Satu tujuan, apa lagi? Visi misi. Ingat satu. Bukan. Untuk mensukseskan bisnis butuh orang-orang yang punya otak. Betul sih. Betul. Ada di antara kalian yang tidak punya otak? Untuk mensukseskan bisnis, orang-orang harus memiliki otak. Benar, otak ternyata ya. Berarti semua orang yang punya otak bisa mensukseskan bisnis? Jawabannya adalah output, ownership. Apa? Ownership. Oke, apa sih artinya ownership? Pemilik kapal. Apa lagi? Leader. Ownership, Mister. Dibalik, Mister. Divideokan mereka, Mister. Oke, saya mau lihat nih jawabannya masih otak atau enggak. Oke. Apa tadi ya? Ownership. Ownership itu artinya apa? Rasa memiliki. Ada lagi? Kalau kita pecah, ownership terdiri dari owner dan ship. Owner itu apa? Pemilik. Ship? Kapal. Itu dia. Orang-orang yang bisa mensukseskan kapal adalah orang-orang yang memiliki rasa memiliki terhadap kapal itu sendiri. Betul? Betul atau betul? Betul. Oke. Contohnya misalkan, ini kapal besar, tetapi satu orang nggak berkontribusi. Satu orang toksik. Satu orang hanya bisa diem. Diem aja sudah toksik, teman-teman. Ketika, betul atau betul? Ada yang diam sekarang? Diam dalam artian gini, ketika semua orang bergerak mencapai target, tapi ada yang diam, gitu ya. Apa yang terjadi? Nular nggak? Nah, nularnya nular lagi nggak? Satu tindakan kecil yang merugikan itu sama saja seperti melubangi kapal yang kita tumpangi. Bahaya atau bahaya banget? Bahaya banget. Nah, maka dari itu yang paling penting dalam sebuah kapal adalah Oke, ulangi sekali lagi ya. Yang paling penting di dalam sebuah kapal adalah Masih belum sepakat ya? Orang sih, biar nggak salah. Orang penting nggak? Penting. Tapi orang yang memiliki ownership penting atau penting banget? Penting banget. Nah, itu dia. Yang terpenting di dalam sebuah kapal adalah orang yang memiliki ownership.
Coba diulang sekali lagi. Yang terpenting di dalam sebuah kapal adalah Orang yang memiliki ownership. wow, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kasih tepuk tangan dengan suara. Nah, ini yang paling penting banget teman-teman. Mindset ini yang harus kalian tanam di dalam diri kita. Ayo, angkat kedua tangan, angkat satu tangan aja. Oke, ditanam di kepala, tanam, cus. Oke. Setiap orang harus memiliki ownership. Itu dari apa sih? Gimana cara saya memiliki ownership? Susah atau enggak? Pikirkan begini. Kalau saya punya kapal ini, apa yang harus saya lakukan? Hanya dengan pertanyaan itu saja, itu sudah bernama ownership. Rasa memiliki. Kalau saya yang punya ini, saya akan apain ini? Supaya lebih baik. Mungkin nggak kalau kita misalkan memikirkan itu, kita pengen gimana caranya supaya kapal ini karam? Nggak mungkin kan? Karena kita yang punya kapalnya, betul? Betul, pasti kita pingin kapal ini jauh lebih baik, lebih cepat, lebih kencang, supaya kita juga bisa capai tujuan kita. Nah, sudah tahu nih, orang yang paling penting di dalam sebuah kapal adalah orang yang memiliki ownership. Ya, catat itu pelajaran pagi ini ya. Oke, selanjutnya setelah tahu orang yang memiliki ownership adalah yang paling penting, kita juga harus tahu nih tujuan kapal kita kemana. Kalian tahu nggak tujuannya kemana? Tadi udah dikasih tahu. Oh, kita baru habis dari titik A, kita sedikit lebih kenceng nih daripada bulan-bulan sebelumnya. Kita sudah sampai di Pulau B. Tapi kita harus tahu kita mau kemana nih kapal kita, supaya kita bisa melakukan sesuai dengan tujuan dari kapal kita. Betul nggak? Mungkin nggak? Kapal tuh punya tujuan ke sini, terus kita mendayung skoci sendiri ke sini. Kan nggak mungkin kan? Malah bikin kita lama gitu ya. Kita harus tahu kemana tujuan kapal kita. Nah, teman-teman, 2026, seperti Mr. Haji bilang tadi, bukan tahun yang mudah. Tetapi kita pasti bisa. Karena kita memiliki ownership. Jangan otak lagi ya, udah nggak penting gitu ya. Karena orang yang memiliki ownership pasti sudah punya otak. Tapi orang yang punya otak belum tentu memiliki ownership. Setuju? Oke. Nah, kita harus tahu nih kemana. Bulan November closing, kata Mr. Haji. Wah, ini kenapa harus closing di bulan November? Kenapa? Apa? Kenapa? Tadi udah dikasih tahu. Kenapa? Hari Raya. Oh, ada otak? Nggak bisa, bercanda bisa. Tas dulu. Masa perusahaan closing karena hari raya? Besok terus-terusan hari raya, terus-terusan closing ya? Oke. Kenapa kita harus closing di bulan November? Jumlah siswa dan booking fee. Jumlah siswa dan booking fee? Ada lagi? Efeknya di Desember. Ya apa? Efeknya di Desember. Efeknya di Desember. Ada yang punya yang lain? Untuk tahun 2026. Yes, kasih tepuk tangan untuk Miss Lia. Teman-teman, kalau kita mau jalan ya, kita mau menentukan arah, kita menentukannya di sini atau di tempat itu? Di sini dong. Nah, kalau kita habisin nih targetnya sampai bulan Desember, sempat nggak kita nentuin arah untuk tahun depan? Nggak sempet. Maka bulan Desember ini bukan bulan liburan atau hari raya. Ya, karena di bulan Desember ini kita harus siap-siap mau kemana di tahun depan. Ya, siap-siap nih. Wih, franchise development, berapa target pembukaan outlet? Wah, itu udah disetting nih. Outlet harus berapa KPI-nya minimal. Itu harus sudah tahu kita. Sehingga kalau kita sudah tahu target kita tahun depan, kita sudah bisa menentukan apa ya? Strateginya. Kita bisa menentukan action plan-nya. Udah tahu angkanya, udah tahu strateginya, kita bisa action plan. Itu yang dilakukan di akhir tahun. Itu teman-teman. Maka teman-teman siapkan diri, karena tahun depan krunya akan lebih banyak. Kenapa? Karena tumpangannya akan lebih
Banyak. Kita butuh kapal yang besar lagi, kita butuh bahan bakar yang lebih banyak lagi, kita butuh kru yang memiliki ownership yang lebih tinggi lagi, memiliki kepedulian terhadap perusahaan. Jadi, nanti tahun depan kapalnya lebih kenceng lagi. Sip? Oke. Jadi yang paling penting di dalam bisnis adalah Oke. Wow, sudah lega saya hari ini ya. Sudah bisa satu tujuan, satu pemikiran, satu mindset bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki ownership. Oke? Nah, teman-teman, nanti di tahun depan kalian harus bersiap lagi, kita semua harus bersiap lagi karena kita nggak akan berhenti hanya sampai di sini. Kalian nggak hanya berhenti di staff karena kita udah punya plan struktur organisasi yang cukup kompleks dan kita sekarang sedang susun untuk sistemnya. Job desk, SOP, KPI itu kita sedang susun supaya teman-teman pada saat nanti struktur organisasi ini udah lengkap, kita sudah bisa lari lebih kencang lagi. Dan siapa yang paling diprioritaskan untuk mengisi seluruh posisi itu? Siapa? Kita semua yang ada di sini, teman-teman. Seperti Mr. Raji bilang tadi, ngapain nyuruh orang luar yang nggak ngerti apa-apa? Kita loh yang udah bertahun-tahun di sini. Tapi dengan satu syarat, kalian harus siap upgrade. Siap apa? Siap upgrade. Upgrade dari sisi apa? Dari mindsetnya dulu. Kemudian dari skillnya, dari knowledge-nya, dari attitude-nya, dari ownership-nya. Semuanya harus di-upgrade. Karena semuanya akan terukur. Ya, kalau kalian layak, kalianlah yang akan diprioritaskan. Tapi kalau nggak layak, ya terpaksa kita harus mencari orang luar yang lebih layak, yang bisa menggerakkan kapal ini dengan jauh lebih baik. Tapi harapan saya teman-teman, kita semua harus berkembang di sini. Jangan sampai stuck di satu posisi. Kita harus berkembang menjadi lebih baik, upgrade diri supaya kita bisa tumbuh sama-sama besar bersama perusahaan Anemon. Oke? Siapa kita? Diubah pertanyaannya langsung bingung ya. Oke, itu iseng aja sih teman-teman. Jadi orang yang paling penting di perusahaan adalah orang yang memiliki ownership. Oke, sekarang kita harus tahu nih, kapal kita ini sebenarnya diciptakan untuk apa? Mengantarkan tujuan. Iya ya, mengantarkan tujuan. Maksudnya kenapa sih dulu Anemon diciptakan? Itu kita harus tahu. Untuk apa? Mencerdaskan, bergenerasi berkualitas, itu visinya ya. Tapi saya punya gini, satu bahasa yang sangat sederhana, cara baca ajaib. 18 tahun yang lalu saya ciptakan, saya bermimpi bahwa cara baca ajaib ini digunakan oleh setiap anak di Indonesia. Oleh siapa? Setiap anak di Indonesia. Coba ulangi sekali lagi. Cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Oke. Paham sekarang kenapa saya menciptakan Anemon? Bagaimana mimpi kita, bagaimana kita besar? Satu tujuannya, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Oke. Kalau saya bilang, Anemoners, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Siap? Siap. Anemoners, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Oke, pakai kepalan tinju. Oke. Apa tujuan kita, Anemoners? Cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita ini siapa? Tim juara. Tim juara. Siapa kita? Tim juara. Jujur, adil, responsif, amanah. Oke. Nah, sekarang saya punya satu yell ya. Satu yell ini bisa kalian nanti nyanyikan di masing-masing departemen supaya nggak bingung gitu ya. Ini sebenarnya tujuannya apa? Apa kita mau bersenang-senang, kita mau liburan atau apa gitu ya? Supaya satu tujuan. Oke? Dengar ya. Ini mungkin lagunya agak-agak tapi nggak apa-apa gitu ya. Kami tim juara Anemon mempunyai visi misi mulia, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Bisa? Bisa. Oke. Gampang atau gampang banget?
1, 2, 3. Kami tim juara Anemon, mempunyai visi misi mulia, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Coba ulang sekali lagi. Kami, tapi tepuk tangan. Anemon mempunyai visi misi. Kurang ya. Mempunyai cita-cita aja ya. Mempunyai cita-cita mulia, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Coba ulang lagi. Kami tim juara Anemon, mempunyai cita-cita mulia, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Siapa kita? Tim juara. Oke. Untuk siapa? Gimana sih? Apa ya? Terakhirnya apa? Supaya jawabannya cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Oh, Anemon. Anemon. Anak Indonesia. Sepertinya kalian yang lebih pandai kayaknya bikin yel-yel gini. Tapi nggak apa-apa ya. Sudah ngena maksudnya? Oke, nanti diperbaiki di tim masing-masing ya. Kalian kayaknya lebih jago kayaknya. Coba ulang sekali lagi, saya mau dengar hasil lagu ciptaan saya. Oke, 1, 2, 3. Kami Anemon, mempunyai cita-cita mulia, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Siapa kita? Tim juara. Anemoners, cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Kasih tepuk tangan dulu bagi kita semua. Kasih tepuk tangan dengan suara. Oke, teman-teman. Jadi persiapkan diri ya. Masukkan itu ke dalam aliran darah kita, DNA kita, bahwa tujuan besar dari Anemon adalah cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Jadi apapun posisi kalian hari ini, apapun jabatannya, ingat tujuan itu. Cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Di franchise development, kenapa kita harus buka outlet yang banyak? Karena Oke, di franchise support, kenapa outlet-outlet harus menjadi market leader di daerahnya masing-masing? Karena untuk setiap anak Indonesia. Di operasional, bisnis operasional, kenapa kita harus punya menjaga keuangan kita dengan baik? Karena untuk setiap anak Indonesia. Di R&D, kenapa kita harus bikin platform yang terintegrasi semuanya? Karena untuk setiap anak Indonesia. Kenapa kita ada di sini? Karena cara baca ajaib untuk setiap anak Indonesia. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, kiranya cukup dari saya teman-teman. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk Anemon, dan juga untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih. Salam Basya. Kemana saya harus kembalikan?